Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi ilmu pendidikan Islam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan sumber dasar daripada pendidikan Islam ya. Yang pertama ya, ada beberapa ahli dalam bidang pendidikan Islam ya. Salah satunya adalah Said Ismail Ali ya. Ini sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Langgulung ya. Jadi sumber daripada pendidikan Islam itu ada beberapa hal ya, ada beberapa macam ya. Beliau menyebutkan ada 6 macam ya. Itu yang pertama adalah apa? Al-Quran ya. Jadi Al-Quran sebagai sumber pertama kali dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah ya. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar ya konotasi atau pengertian daripada As-Sunnah yaitu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Qaulus Sahabah ya, atau kata-kata sahabat dalam yang berkaitan dengan pendidikan Islam ya, atau mazhab sahabi ya. Kemudian yang keempat itu apa? Yang dijadikan sebagai sumber daripada pendidikan Islam, yaitu apa? Kemaslahatan umat atau kemaslahatan sosial ya. Kemudian yang kelima itu adalah tradisi atau adat ya, atau urf, kebiasaan daripada masyarakat Islam ya. Kemudian yang keenam itu apa? Yaitu hasil daripada pemikiran para ahli dalam bidang pendidikan Islam ya. Jadi ada 6 gitu ya, ada 6 sumber ya yang digunakan sebagai dasar atau fondasi daripada pendidikan Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah mazhab sahabi atau kata-kata sahabat, qaulus sahabah, kemudian kemaslahatan umat atau sosial ya, kemudian tradisi yang kelima, yang keenam adalah hasil pemikiran para ahli dalam bidang pendidikan Islam. Oke, jadi 6 itu ya, itu tidak boleh tidak. Jadi kalau teman-teman sebagai guru ya, berkecimpung dalam pendidikan Islam ya, bisa ndak bisa ya, keenam hal tersebut ya, keenam hal tersebut itu harus benar-benar teman-teman pegang ya, teguh dalam proses mendidik anak didik. Kalau ya kita tidak melakukan pendidikan dengan dasar-dasar tersebut ya, itu nantinya efeknya akan berimbas kepada anak didik atau peserta didik ya. Contoh ya, ketika teman-teman hanya ya, menggunakan Al-Quran sebagai sumber daripada pendidikan Islam, teman-teman tidak pakai hadis ya. Coba teman-teman bayangkan ya, gimana nantinya gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa hal ya, ayat-ayat dalam Al-Quran itu penjelasannya itu dalam hadis-hadis Rasulullah atau dalam sunnahnya Rasulullah. Sehingga apa? Dengan melakukan pendidikan Islam, kita sumbernya menggunakan Al-Quran, maka kita menjelaskan daripada ayat tersebut atau kaifiyahnya ya, prakteknya di lapangan itu dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah yang ada di dalam sunnah Rasulullah tersebut atau dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi itu ndak bisa ndak bisa dipisah-pisah ya antara satu dengan yang lainnya, terutama antara Al-Quran dengan As-Sunnah dalam proses pendidikan agama Islam. Ini harus betul-betul diugemi ya oleh teman-teman sebagai pendidik atau calon pendidik ke depannya nanti gitu ya.
Itu. Kemudian ya itu tadi. Kemudian yang ketiga itu mazhabnya sahabat. Contoh ya, Rasulullah itu pernah dawuh begini. Rasulullah itu pernah menjelaskan ya terkait atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Beliau itu pernah dawuh begini. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu ya. Sedangkan Ali Sayyidina Ali itu adalah pintunya ya. Maka ya tidak mukhal atau tidak bisa kita pungkiri hampir semua keilmuan Islam atau keilmuan dalam agama Islam itu sebelum sampai kepada Rasulullah itu pasti lewat Sayyidina Ali dulu. Contoh yang pertama dalam bidang tasawuf ya. Hampir 80% atau 90% tarekat-tarekat besar atau dalam bidang tasawuf itu ya, itu sanadnya pasti ke Sayyidina Ali dulu sebelum sampai pada Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu bahasa, tata bahasa Arab itu juga lewatnya Sayyidina Ali ya. Kemudian apa? Ilmu fikih sama, ilmu filsafat Islam sama, ilmu sirah sama, dan berbagai ilmu agama Islam yang lainnya. Jadi dengan kita memahami madhabnya para sahabat atau memahami sejarahnya para sahabat dalam bidang pendidikan ya, dalam melakukan pengajaran, dalam melakukan pendidikan, dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan, itu bisa kita jadikan sebagai dasar atau sebagai pondasi yang kita gunakan untuk mengajar siapa? Anak didik ya. Itu sebagai contoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini contoh mazhabnya Syafi'iyah. Pada suatu hari sahabat Ali itu pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau berdua ini berjalan agak tergesa-gesa gitu. Ketemu dengan Sayyidina Ali. Kemudian dicegatlah beliau berdua ini oleh Sayyidina Ali. Kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalian berdua mau kemana? Kan gitu kan. Kemudian sahabat dua ini bilang sama sahabat Ali, saya mau ke Rasulullah ya. Kemudian sama Sayyidina Ali itu istilahnya apa ya, diomongin gitu ya, dibilangin begini, wahai Ali, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kamu jangan sering-sering ke Rasulullah kalau kamu itu sering kenyang dan pakaianmu itu bagus-bagus gitu ya. Karena apa? Rasulullah itu bajunya tembelan loh, gitu ya. Ada yang dijahit sendiri oleh beliau. Lah, dan Rasulullah itu makan itu kan kadang sehari makan, sehari ya kayak gitu ya. Itu kalau teman-teman baca di Sirah Nabawiyahnya. Maka ketika dua sahabat ini diingatkan oleh Sayyidina Ali, akhirnya apa? Betul, itu dipraktekkan betul. Sampai nanti pada masa khalifahan ketika zamannya Sayyidina Umar, beliau itu ketika khutbah itu jubahnya itu ada tembelannya dua atau tiga, itu tertulis itu dalam sejarah ya. Dan beliau sendiri yang menjahit tembelan itu. Nah ini juga bisa kita jadikan sebagai pondasi dalam mengajar anak didik, bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu, apalagi sebagai seorang laki-laki ya, itu harus punya emansipasi, harus punya kesadaran, harus punya kemandirian. Ya itu yang dicontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Kalau ya baju kita bolong, celana kita bolong, tambal sendiri. Ya, nggak nyuruh istrinya, ditambal sendiri, kan? Ya, ditambal sendiri, dijahit sendiri. Ya, ini termasuk pendidikan ya, pendidikan karakter. Ya, oke itu. Itu contoh yang kedua, ya sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah ya, bagaimana Sayyidina Ali gitu ya. Kemudian ya, kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah itu ya, bagaimana para sahabat itu hidupnya sederhana ya, sederhana ya. Pada suatu sore ya, pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu ada seorang pendeta Yahudi datang. Nah, pendeta ini
bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu bisa jawab 10 pertanyaan, saya masuk Islam. Saya beriman, saya percaya sama Islam. Tapi kalau kamu dan sahabat teman-teman kamu ini tidak bisa jawab, nah itu kan jadi perkara nanti. Ya, betul. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan. Ya, ada 10 pertanyaan. Akhirnya apa? Para sahabat ini tahu, karena Rasulullah itu pernah dawuh tadi, ana madinatul ilm wa alim babu. Akhirnya apa? Sayyidina Ali ini dicari. Ini sahabat lain tidak bisa jawab ini. Yang bisa siapa? Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini masih sholat asar, itu kalau tidak salah ya dalam sejarahnya itu. Masih sholat asar pakai izar itu, terus di pundaknya itu ditaruh sorbannya Rasulullah. Kemudian dipanggil, wahai Ali, ini ada pendeta datang ke khalifah, memberikan pertanyaan 10. Ini kamu yang bisa jawab, ini yang lain tidak bisa jawab. Lah 10 pertanyaan tadi dijawab semua sama Sayyidina Ali, tepat semua. Nah, pendeta Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Nah, maka dari contoh-contoh ini, ya, itu jelas ya, Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sahabat itu sangat respect, sangat menempatkan ilmu pengetahuan itu di tempat yang semestinya. Kalau kita baca ada 6 ya sumber dasar daripada pendidikan Islam: Al-Quran, Sunnah Rasulullah, mazhabnya para sahabat, kemaslahatan umat, tradisi yang baik, kemudian yang terakhir apa? Hasil daripada pemikiran ahli dalam bidang pendidikan Islam. Itu semuanya harus kita pegang baik-baik sebagai apa? Dasar kita untuk mendidik anak didik. Jadi ada 6 itu ya, ada 6 sumber dasar pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.